وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang masih diberi kesempatan dan kelapangan untuk meringankan langkah, bukan hanya datang ke sini tapi menaiki tangga-tangga yang ada di sini. Bapak Ibu semester 3 sudah mengusulkan proposal tesis sehingga bisa selesai paling lama 2 tahun. Tapi tahun kemarin ada yang selesai 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Karena begitu dia selesai semester 3, dia proposalnya sudah seminar. Dan sudah dibimbing, tinggal mengumpulkan data. Semester 4 mengumpulkan data 1 bulan, menulis 1 bulan, membimbing 1 bulan, selesai. Sidang munakasyah bulan Agustus yang lalu, bulan Juli yang lalu, dan tinggal menunggu wisuda. Apakah kuliah S2 itu sulit? Tidak ada yang sulit. Jangankan S2, kuliah S3 juga mudah. Kalau Bapak Ibu berpikiran mudah-mudahan. Tapi kalau tidak, S1 saja susah. Kalau pikirannya susah-susahan. Makanya hasil teksi kami, kita punya mahasiswa termuda sekaligus juga tertua. Dan kami sudah menyampaikan Jumat kemarin bertemu dengan semua dosen pasca untuk mengumumkan bahwa kami punya anak 157 orang tahun ini. Kenapa punya banyak anak? Karena banyak istri. Bukan jaminannya, bukan jaminan. Dan anak-anak kami beritahukan, selamat datang Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Nafifuddin, MAG. Silakan. Waktu pertemuan hari Jumat yang lalu. Oleh karena itu, kami ingin juga dan dosen semua paham ya tentang usia Bapak Ibu semua. Paham betul ya, makanya jangan khawatir ya, jangan takut ya. Kalau misalnya materi hari ini minggu depan lupa, ya, jangan khawatir ya, akan diingatkan kembali oleh dosen yang bersangkutan. Jangan sampai hilang ingatan, itu yang jangan sampai ya. Kalau tidak ingat itu masih biasa ya. Orang muda seperti saya juga sering lupa. Nah, oleh karena itu santai, dibuat santai. Karena kuliah itu sebuah perjuangan. Karena menurut hasil pengamatan saya dari Bapak Ibu semua itu lebih 75% sudah menikah. Dan itu sebuah persoalan lain. Makanya saya juga sampaikan mahasiswa kita tahun ini 75% lebih sudah berkeluarga dan semua dosen pasca tahu. Kecuali yang dosen tua nanti akan kita sampaikan waktu datang oleh ketua prodi masing-masing. Situasi keadaannya karena harus sampaikan supaya pemukul itu betul ohna negara sampai sampai utuh loh. Dan dengan sampai nanti semester 1 utuh close, kemudian gigi sudah rusak, rantai putus. Jangan sampai ya. Ini saya kira itu informasi untuk Bapak Ibu penting karena takut. Kalau diberikan tugas oleh dosen sebanyak apapun santai. Santai karena sudah dipertimbangkan usianya. Sudah dipertimbangkan. Jalankan sebagaimana diarahkan oleh dosen, insyaallah Bapak Ibu. Yang penting target kami dan Pak Rektor bilang, ketika Ibu masuk pasca dengan ketika keluar harus beda. Itu targetnya. Harus beda. Cara jalannya juga harus beda. Ini harus di sini. Jangan sampai ilmu tidak dapat, cara jalan masih sama. Jangan sampai begitu ya. Cara jalan beda, cara ngomong juga beda, isi omongan juga harus sudah beda. Terutama isi omongan tentang program studi Bapak Ibu masing-masing. Ya? Atau paling tidak cara jalannya. Penampilannya juga harus beda. Itu targetnya, kita nggak mulu-mulu. Ya,
ada sesuatu yang ibu ketahui setelah tamat di pasca yang sebelumnya tidak tahu tentang pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, komunikasi pendidikan Islam, dan hukum keluarga Islam. Itu informasinya. Ya. Kemudian jadwal kuliah kita itu seperti sebelumnya, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat habis duhur. Ya, habis duhur. Memang kemarin ada permintaan dibuat di luar hari itu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Ibu yang nilai tes bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya di atas 80, itu tidak lagi diwajibkan mengikuti mata kuliah bahasa. Jangan susah. Apakah saya dengan tenang. Ya. Ini yang untuk bahasa Inggris kita sudah habis namanya, nilainya sudah kita hitung, ya. Jadi yang bahasa Arabnya sudah 80 kata, dia nggak perlu lagi ikut bahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau yang 80 ke bawah itu ikut dengan 2 kelas Arabnya. Ya. Itu saya kira pengumuman yang ketiga. Yang keempat, di depan Bapak Ibu ini juga yang akan mengajar nanti. Ya, yang akan mengajar. Kita ingin kalau selama ini Banda Aceh menjadi kota utama pendidikan. Kita ingin sebelum tahun 2025 Lok Semawe ini harus menjadi kota utama pendidikan. Tepuk tangan ya. Kenapa? Karena jumlah perguruan tinggi negeri di Banda Aceh dengan di sini sama. Kalau di sana ada Unsyah, di sini ada Unima. Di sana ada UIN, di sini ada IAIN. Di sana ada PER, di sini juga. Bahkan di sini plus Politeknik Negeri. Dan aktif kejujuran. Maksudnya ketika nulis makalah, ikut ujian final, ikut ujian midterm, tesis, ya, jangan kira-kira itulah, kira-kira perlu saya jelaskan. Kejujuran, academic honesty, ya, kejujuran akademik, minka ampuka walau kana ajna, ya, bagimu adalah hidupmu walaupun dia keriput, ya, kata watak Melayu jelek-jelek punya sendiri. Itu yang pertama, kejujuran. Nanti saya juga begitu. Kami kalau misalnya Bapak Ibu bertanya tidak mampu menjawab, juga harus jujur. Maaf, saya belum bisa menjawab. Saya minta waktu 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 abad. Harus begitu. Itu dunia kampus, dunia ilmiah. Itu satu. Yang kedua, faktor penentu kesuksesan itu adalah kedisiplinan. Ya, dimasuk. Kalau kemarin ada yang lupa, kemarin ada yang sudah pensiun kuliah. Jadi kadang-kadang lupa pakai sepatu, pakai sandal. Insya Allah tahun ini saya kira yang 50 tahun nggak begitu banyak. Ini yang heran kita yang 23 tahun pakai sandal lupa. Ini ya, ini mudah-mudahan disiplin waktu, disiplin membuat tugas bukan hanya waktu, tapi juga format ketika diberi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh. Rektor, asisten rektor, Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khusus pada alumni nanti kerja di sini saja. Dia sangat setia. Makasih Pak. Mohon maaf Pak Rektor, Pak Asisten, Pak Prodi, ada sedikit konslet di sana, maka harus saya selesaikan dulu. Insyaallah sudah selesai. Kemudian juga minta pada Bapak Ibu terdapat tadi kata Ibu Syarifah salah asal di sini. Tapi apa boleh buat, karena memang ya, karena sekolah baru itu tentu harus selalu kita berada di samping. Pertama ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah memilih IAIN Malikus Saleh sebagai tempat belajar. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi mitra kami dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan akan menjadi
Pelor, meteor, cermin, Hitler, YN Malikusarek dalam masyarakat. Mengerti maksud saya, Bu, Bapak? Karena pertama direncanakan dulu tahun 1949 dulu harus ada perguruan tinggi Islam. Untuk apa? Umat Islam Indonesia waktu itu 89%. Maka kepemimpinan itu harus dari umat Islam, beragama Islam, beragama Islam, berilmu Islam, berijazah Islam. Dulu masa Soeharto pertengahan Orde Baru sampai Orde Lama, dari 100 menteri itu satu yang Islam, KTP, Islam wajah, Islam agama, Islam ilmu, Islam perbuatan, menteri agama. Lain tidak ada. Maka para kiai berebut hanya pada satu menteri, hanya menteri agama. Maka oleh pembesar-pembesar Islam, pemikir Islam, politikus Islam bergegas memperkuat gerakan ini agar suatu ketika nanti umat Islam memimpin umat Islam. Kata Bapak Profesor Dr. Hakim Nyakfa dalam sebuah ceramahnya, beliau adalah Hakim Agung. Ketika hari Jumat, para hakim minta sidang dilanjutkan. Beliau instruksi, Pak Ketua, maaf hari ini Jumat, kita salat Jumat. Pak Prof, saya juga Muslim. Jawaban Pak Ketua, saya juga Muslim. Artinya apa? Sama kita Muslim. Kalau tidak ada Jumat pun tidak apa-apa. Nanti kita ini itu kira-kira. Jadi kata Pak Hakimnya Pak. Begitulah kira-kira kepemimpinan di waktu itu. Nah, maka oleh politikus Islam, pemikir Islam, kemudian pemimpin Islam, diberilah kewenangan Kementerian Agama membuka perguruan tinggi. Maka diharapkan perguruan tinggi Islam melahirkan pemimpin-pemimpin Islam Muslim yang handal, yang profesional, yang berilmu, yang berubah, yang maju. Nah, kalau dulu beda dengan sekarang. Dulu Pak Wah saya namanya Daud Me. Namanya Daud Me. Umur kepemimpinannya 49 tahun. Berapa periode kalau 55 tahun? 10 periode. Waktu itu tidak ada periode. Sekarang saya lagi seperti itu karena dunia terus berkembang. Maka tingkat perkembangan kepemimpinan kalau tidak mendahului perkembangan beradalah di dalam perkembangan itu. Yang jangan kita akan kembalikan dunia ini seperti abad ke-17. Bahaya. Coba Rohingya. Tadi ada demo di sana. Nggak bisa Rohingya. Ada ketemu kau, ketemu doa itu salah doa katanya. Yang betul kita lagi bang. Ya Allah lebih Rohingya yang taat kepada Allah. Ya Allah lebih Rohingya bicara. Ya Allah lebih Rohingya bumalin. Ya Allah lebih Rohingya yang berpimpin dalam yang berupaha. Karena jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka otomatis Rohingya akan dijajah. Ya juga begitu. Sama saja. Di dunia ini Islam seperti coba Palestina. Sama. Coba Mindanao. Ada orang di 15-20. Tidak ada yang lakukan kembali. Maka dari itu kepemimpinan sangat penting untuk melakukan perubahan. Enggak cukup dengan demo. Harus melakukan perubahan. Siapa yang dapat melakukan perubahan? Karena pertama ada pada jiwa kepemimpinan. Siapa pimpinan? Itu adalah lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi kenapa? Dia memiliki ilmu. Dia memiliki sebuah perubahan ide-ide, cita-cita perubahan. Dia memiliki sebuah kemajuan. Dan mungkin masyarakat itu kita kutip dengan sebuah pengalaman pada abad ke-17. Abad ke-13, nah mungkin sekarang. Nah, maka dari itu, syukur Bapak Ibu sebagai salah seorang calon pemimpin. Ini ada kepala SD, ada Ustaz Rifat, Pak Ustaz. Itu kalau ceramah kita tidak membawa perubahan, sama saja kan?
Coba hitung ceramah kita berapa hari dalam sekali. Coba hitung perubahan orang berapa orang berubah. Jadi kira-kira seperti itu. Coba hitung kalau ini yang tadi yang demo, kalau setelah saya mungkin ratusan. Tapi kalau ada band, jutaan orang datang. Itulah terjadi perubahan antara idealisme dengan realisme. Orang pakai program realisme, mengembangkan apa yang dimiliki lebih mudah daripada membentuk apa yang dimiliki. Membentuk itu susah sekali. Ambil Pak Rektor, banyak kata di Naja Mamlim panjang itu. Ada bukan lo panjang. Yo, untuk anak itu ngan, kenapa Pak Rektor ini? Seperti itu. Lebih payah membentuk yang sudah ada daripada mengembangkan apa yang dia miliki. Lidah, kalau lidah, dia lidah. Maka orang-orang sekarang dia lidah katanya. Bina makanan, gadai buka kalau dia lagu. Pakai tadi yang tahu lidah katanya. Lidah orang kayaknya dengan bumata bumata. Ya ada begitu, jongkrok dan ikat, terus memoyak. Seperti itu. Seperti itu, lidah kita ini kan, begitulah namanya realisme. Begitulah. Kalau idealisme, bagaimana kita butuh, ada sampai temuntan banyak, ada sampai kejutan, letak nepeng kata umumnya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu, selamat Bapak Ibu nanti suatu ketika akan jadi pemimpin. Dan harus jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin. Orang-orang di Jakarta, ini rahasia, memberikan sesuatu kepada kita agar YN pasca sarjana melahirkan kepemimpinan YN itu dipengaruhi oleh syariat Islam. Maka tidak boleh orang lain yang jadi pemimpin, harus orang-orang yang ijazah Islam. Hitung dari ide pun di Medan, Batas Medan, terus dari Batas Medan juga tu. Penduduk anak sarjana Muslim menjadi pemimpin. Coba itu. Siapa yang salah? Boleh demo, tapi siapa yang salah? Tetap kita saja. Satu sisi tanggal 1 cepat supaya dapat gaji. Sisi yang lain kita panjang doa, panjang umur. Nah, mungkin kalau tanggal 1 dipercepat artinya umur kita cepat. Mungkin. Akan mungkin. Inilah kira-kira seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita yang salah. Kenapa pemimpin itu tidak dari kita? Ini persoalan hari ini. Bapak Ibu sekalian. Sudah. Yang kedua, tadi saya bilang perubahan. Maka perubahan itu butuh ketiga. Pertama adalah sumber daya manusia yang handal. Ini yang tadi. Sumber daya manusia yang handal. Yang memahami hari ini apa? Memahami hari esok apa? Memahami hari lusa apa? Kalau masalah kita hari ini dia itu sudah bertumbuh dari tahun 76 sampai sekarang. Belum selesai. Maka untuk hari ini tidak akan selesai. Karena kita masih berpikir yang kemarin. Kalau hari ini belum selesai, bagaimana kita mesti berbesok? Yang tidak tahu kali itu 20 tahun kali kau lepas betul tukornya, yang punya kalau new gimana kayak tengok hell yang mustahil. Boleh Pak Jena lagi dolongan, boleh ceramah di mana-mana. Tapi ini persoalannya. Yang persoalan kemarin kita belum selesai. Tutup hari ini, yang persoalan ini belum kita pegang. Itu besok gimana? Bisa. Inilah namanya. Perlu pada sumber daya manusia yang handal. Satu. Bagaimana? Tempat melahirkan sumber daya yang handal adalah perguruan tinggi. Belum ada yang lain sekarang. Perguruan tinggi. Kenapa? Di sini akan diberikan ilmu. Di sini akan kuat dengan metodologi. Jadi karena itu, saya sambung Pak Direktur. Untuk itu di sebuah perguruan tinggi kita butuh tiga. Pertama kita butuh adalah bahasa. Karena ilmu ada dalam bahasa orang, bukan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Aceh. Nggak ada ilmu dalam bahasa Indonesia, nggak ada dalam bahasa Aceh. Nggak ada. Kalau ada hanya sebuah tafsiran, ditafsir saja. Kenapa? Nanti dijelaskan. Yang kedua, harus kuat filsafat ini. Kebetulan YN Malikul Saleh kita punya kawan. Nah, ini Direktur kita ini dikenal ahli dalam filsafat ilmu. Kalau kita tidak memiliki filsafat ilmu, kita akan tidak lahir ilmu yang baru. Akhirnya kita hafal ilmu. Orang yang hafal ilmu seperti kita ini, nggak ada perkembangan. Coba saya berikan contoh. Di Bali, SMA 4. Di Bali, dengan adat budaya kaya, disiplin, maju, berkembang. Ipungan kita nyok. Jadi nggak dewa nyen gunung itlah. Bedah kita nyok. Bupati, wali kota macam-macam tu, macam jak Bali.
Tiket itu dari sini ke sana pulang pergi 3 juta. Nanti pulang saja, lain 2 juta. Lain malam, di malam 3 juta, lain malam 2 juta. Kali lihat dong. Kalau 10 orang, kalau 1 juta orang di sana. Lalu dari hotel ke tempat gunung ini kelas Lano. Yang 2 tahun kok. Support taksi tadi. Taksi urung balik, anak taksi gue cek. 2 tahun bayar ke Jiwo, 2 tahun. Support taksi tadi. Kau taksi urung balik, taksi urung balik. Sampai di sana harus ada gaya. Bayar 50.000. Kalau urung aja, urung balik. Kali 1.000 orang. Sampai di sana ada monyet. Nyepong dan dum monyet. Tapi hanya kau bingung, yang ini kado di sana, mau berbeda. Saja, ini kan, kau kena juga mau dewanyo kado, kau kena implement lampasan seni. Enggak dipaksa kita lagi belum tanya, memparang tanya, kuda, mana? Tisna, sayang anak, sayang istri. 50.000. Tadi 6 juta, tambah 400.000, tambah 200.000, 6 juta, 800.000. Yang kalau dapat hukum, menapai gitu, urung beli. Gara-gara apa? Budaya mereka. Tiap urut Tuhan, situ riba urut jangan. Dalam agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Tapi orang Bali tidak pernah berubah agamanya kepada agama Islam. Tapi urut beda aja, tak berubah. Pakai agama ini kenapa? Ini tanya tak bukan budaya. Tak kuat ni pakai PPD. Beda ya, urut lain kan itu. Main bola kontrak orang Nigeria ikan klub. Kota ikan di Gaudu, ikan green pay lagi bayar 1,2 miliar. Gimana? Budaya kita menghabiskan uang kita untuk orang. Budaya orang, beda pengen rokok baru begitu. Kenapa? Pendidikan kita tidak menemukan perubahan. Tekan, itu pertama SD yang tadi. Maka kepemimpinan perlu kepada. Coba hari ini dulu. Waktu saya itu di sini mahasiswanya 24 orang. Tapi di sini bapak semuanya 150. Hari ini berapa? 157. Luar biasa berkembang. Hanya baru 3 tahun. Kenapa? Karena kepemimpinan yang melakukan pertama sumber daya manusia harus berilmu. Nah, apa tadi? Filsafat. Yang kedua, yang ketiga ya. Pertama bahasa tadi ya. Nah, ini bahasa. Nah, 8 tahun di bahasa pun tidak ada bahasa Aceh, harus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, sekarang dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepang, bahkan sekarang dalam bahasa Cina. Cina menguasai Asia sekarang, nggak ada lagi. Maka nanti menurut kita menuntut ilmu sampai ke Cina. Ya, mengerti ya? Udah, filsafat, bahasa tadi. Yang ketiga adalah metode. Kaya metodologi, kaya ilmu. Miskin metodologi, miskin ilmu. Ilmu itu bukan dengan wibawa. Tidak fikre boleh, fikre umpama jemo. Enggak cukup, belum cukup. Kaya metodologi. Dalam istilah fikih disebut dengan usul fikih. Nah, kaya metodologi. Ada mani di sana, ada logika di sana. Nah, kebetulan IAIN Malikul Saleh kita punya satu lagi. Punya satu lagi ini namanya apa? Metodologi. Ada beberapa orang yang kuat metodologi. Nah, ini paling cepat selesai. Tafsir siapa kita. Jadi ada beberapa unggulan yang kita miliki di sini. Maka Bapak Ibu belajarlah. Tadi sudah dikatakan Pak Direktur, jangan jadi beban. Semua ini adalah mitra Bapak dan Ibu. Kami adalah sebagai jembatan. Kami adalah sebagai motivator. Kami sebagai fasilitator. Kami sebagai ekskulator. Belum kena belum pokoknya. Pak Safwan Idris, guru MIT. Kemudian jadi profesor terhebat di Indonesia. Guru MIT ini. Profesor Dr. Zainal Abidin Alawi. Dia guru MIT tamat PA. Udah dapat sarjana muda jadi guru sanawiyah. Dapat S1 ditarik jadi dosen. S2 jadi dekan. S3 besok pensiun, hari ini dia lulus profesor.
besok pensiun, hari ini keluar SK Profesor. Bapak dan Ibu sekalian, tapi syaratnya jangan beri beban kepada diri sendiri. Kalau beban itu coba ada listrik, itu ada shock bukan dulu. Stop, bukan shock. Coba joknya yang banyak di satu sisi pasti akan konflik. Karena itu kita lakukan itu. Punya dosen nak put, dua, put, 5. Saya duit tapi banyak 5. 5 draw yang itu juga, maka siapa takut kata Pak betul. Maka jangan diberi beban. Kalau hari ini pelajaran Pak Muhajir, maka pelajaran Pak Fikrudin kubah di rumah ya. Nanti pelajaran Pak Daniel, maka pelajaran Pak Fikrudin simpan di rumah dulu. Yo, pelajaran Pak Daniel, bukan tugas Pak Fikrudin. Yang Pak Daniel pegang, lanjut yang tugasnya lagi. Sama, itu sama dengan bunuh diri. Udah Aceh jarang-jarang. Orang Aceh pandai sekali ikan kaki naik kelapa. Silakan. Ya, silakan. Ini pulangnya jam 9 malam ya. Kita ini maghribnya di sini ya. Wah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut nama dengan prodi biar dikenal sama. Nama saya Diana Mutia. Pak ini saya tanyakan kebetulan dari Bapak Rajo. Prodi Bu. Prodi MPI. Kita dari Bapak Rajo sudah tua. Saya ingin tanyakan seandainya beliau memang jadi pemimpin umat, apa metodologi beliau? Karena di Aceh dulu kan Kalimka, sekarang sudah masyarakat serang minyak narkoba. Jadi bagaimana mengatasinya Pak? Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagi. Mari Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saparudin Sama dari Bandar Meriah. Yang jauh, prodinya yang jauh merantau kemari Pak ya. Di sini yang perlu saya tanyakan Pak, ini kan masalah kuliah. Saya tidak menanyakan apa-apa Pak ya. Terutama kami dari Bandar Meriah sekitar 26 orang Pak. Nah kata Bapak tadi bisa kita luangkan pulang sekolah gitu Pak, Sabtu Minggu. Kami ini kan sebagai guru Pak, di sana. Kalau bisa nanti, kalau nggak bisa pun tidak masalah ya Pak ya. Yang penting kuliah kita lanjut Pak ya, walaupun istilahnya kalau bahasa Inggrisnya melujat nggak masalah Pak ya. Kami mempertanyakan untuk Bandar Meriah Pak. Kalau di Ismail udah pasti sih Pak kan. Kalau di Bandar Meriah bagaimana sebenarnya Pak? Kalau menurut saya, kalau di Bandar Meriah itu, apakah memang kami kuliah di sana Pak? Satu. Kalau kemarin kerasa jauh kali Pak ya. Ini pun jam sekian Pak, malamnya kami pulang jam 1 Pak. Entah apa yang terjadi di jalan, orang rumah pun guna hati gitu Pak. Yang keduanya Pak ya, kalau bisa Pak, kami bermohon dari Bandar Meriah Pak ya. Kami merantau kan jauh kali Pak. Keluarga anak tinggal Pak. Kami bermohon di sana Pak. Kalau nanti Bapak nanti membutuhkan, jangan semua cukup saya dengan Pak Ismail Pak. Ini misalnya gitu Pak. Jadi untuk Bandar Meriah Pak, apapun program apa itu kami ikut. Kalau bahasa Inggrisnya tuh tidak banyak cekcok. Oke saja Pak ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusma Yuni dari Prodi KPI. Ya, sangat khusus untuk KPI. Khusus untuk KPI kemarin saya sudah tanya dengan Ibu Yus ya. Untuk akreditasinya masih C. Jadi dikatakan bahwa untuk akreditasi C itu untuk KPI
akan segera dinaikkan jadi B dalam ini sedang pengusulannya. Jadi kami sebenarnya dari KPI khususnya saya juga ingin memastikan kapan itu bisa B-nya, terutama apakah bisa setelah kami wisuda itu sudah B, karena saya lihat untuk pengurusan kita bekerja ketika tahun lulus kita harus sudah B minimal gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi beberapa pertanyaan. Saya Hami Ayu Pak dari Benar Meriah dari Prodi MPI. Yang saya tanyakan Pak, kami dari Benar Meriah katanya ada MOU untuk jarak dari Benar Meriah ke Lusmawi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah lihat Pak mana MOU-nya. Kemudian izin belajar kami bagaimana kalau MOU seandainya tidak ada? Pasti izin belajar kami akan sangat mengkhawatirkan. Kemudian lagi tadi kakak ini menanyakan KPI akreditasinya, kemudian kami MPI bagaimana akreditasinya. Kemudian apalagi linear Kak, latar belakang pendidikan kami dengan MPI ini. Kenapa? Tadi kan Bapak bilang bahwa kami ada menjadi ujung tombak, mahasiswa menjadi ujung tombak untuk IAIN kita ini. Sehingga kami waktu ditanya nanti ke kabupaten, karena kebanyakan kami Pak pergi kemarin itu masih ada yang sanksi. Seperti daftar nggak ya? Iya nggak ya? Karena linearnya tadi Pak. Kalau memang Bapak bisa menjelaskan sehingga kami pun nanti jangan di belakang kami itu orang-orang kerajinan, tapi nggak tahu bagaimana cerita selanjutnya dari nasib kami. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Pak. Nilai tadi Pak, kami belum tahu yang kata Bapak nilai terbagus 80 bahasa Arab dengan bahasa Inggris, siapa sih yang orangnya sehingga tidak mengikuti lagi perkuliahan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Dua ya? Satu. Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasril Adli, Prodi PAI. Saya berangkat dari Sigli. Yang ini saya tanyakan, saya kebetulan PNS. Apa kalau saya mengambil surat izin belajar kemari, apa bisa penyesuaian gelar ataupun pangkat? Atau memang saya harus mengambil surat tugas belajar? Saya masih rancu nih. Apa kuliah kemari dibenarkan izin belajar atau tugas belajar? Yang kedua, apa tidak bisa perkuliahan itu disingkatkan saja Pak? Artinya Jumat malam Sabtu saja, nggak usah liburnya. Kapan juga libur nih? Nah, mungkin demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jawab satu persatu. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan oleh Bapak Wadir dan Bapak Ibu Kaprodi. Yang pertama tentang kita sudah punya MOU dengan Kabupaten Benar Meriah. MOU itu ada sama kami 1X, sama kantor Bupati Benar Meriah 1X. Ya, jadi tidak perlu kita jawab pertanyaan apa ini, kan? Ya, jadi sudah ada MOU, ya. MOU-nya itu karena kita tidak bisa buka kelas jauh, tapi baru bisa buka kelas B bila ada permintaan dari kepala daerah dan Benar Meriah meminta, dan sudah ditandatangani pada tahun 2016. Ya, oke kan? Ya. Kemudian yang kedua, berarti tempat kuliah sudah jelas, ya? Ya, sudah jelas, ya? Baik. Yang kedua, tentang akreditasi.
program studi KPI, MPI dan PAI sekarang berkasnya sudah masuk ke Banpeti. Berkas untuk kalau KPI reakreditasi, ya, mengakreditasi ulang supaya tidak lagi C. Kalau PAI dengan MPI baru pertama kali karena dia anak kedua dan ketiga dalam urutan keluarga pasca sarjana. Dan insya Allah tahun ini tim asesor kita doakan turun, ya, untuk mengasesor berkas yang sudah kita kirim, dan mohon doa dari Bapak Ibu semua mudah-mudahan tiga-tiganya keluar B. Ya. Sementara hukum keluarga Islam dia baru boleh diajukan akreditasi setelah 1 tahun berjalan. Tapi kita memperkirakan sebelum tamat tim asesor sudah turun untuk mengasesor hukum keluarga Islam, sehingga semua alumni yang ada di sini besok memegang ijazah dari lembaga dan program studi yang terakreditasi minimal B. Doanya jangan kencang dikit, jangan kencang. Ini boleh jadi 4, ya. Tuh. Kemudian tentang linear tidak linear itu yang dibutuhkan untuk dosen. Linear itu rumpunnya. Kalau dari PAI ngambil PAI linear, PAI ngambil pendidikan anak masih linear, masih rumpun ilmu pendidikan. Ya, begitu juga dengan orang yang kuliah hukum Islam, ngambil hukum keluarga Islam masih serumpun. Hukum pidana Islam dengan satu rumpun masih rumpun ilmu hukum Islam. Itu yang dihitung linear di situ. Ya, kalau dosen dia dibutuhkan linearitas supaya tidak tertahan untuk pengurusan jabatan fungsionalnya, terutama ke guru besar. Ya. Tuh, kemudian nih, iya, yang dari sini, kalau menurut peraturan perundang-undangan, izin belajar itu boleh diberikan bila jarak tempuh tempat kuliah itu kurang tidak lebih dari 60 km. Selebih daripada itu, tugas belajar. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Nanti kalau ini lebih bagus dikonsultasi dengan bagian kepegawaian Pemda setempat. Karena lain-lain pemerintah daerah lain-lain. Seperti di Aceh Utara, untuk penyertaan ijazah, mereka kemarin minta surat dari Pasca yang menyatakan bahwa program studi mahasiswa yang bersangkutan sedang proses akreditasi itu sudah cukup. Itu kasus Aceh Utara. Dan baru minggu lalu kalau saya tidak salah yang datang ke sini untuk proses pengakuan ijazah untuk karir. Itu boleh dikonsultasi dengan apa ya bidang kepegawaian karena secara teknis operasional mereka lebih paham. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan bantuan surat atau apa yang bisa kami keluarkan, itu tolong diberitahukan ya kepada Abu Yus, sudah dilapor, nanti akan kita bantu ya. Kemudian tentang libur ya, insya Allah ada libur ya. Ini karena terutama kalau apa namanya kuliah Jumat 1 minggu kan, Senin sampai Kamis kan libur ya, libur kuliah. Insya Allah kalau masalah libur saya kira banyak. Kuliahnya cuma 3 hari, seminggu kan 7 hari. Ibu-ibu dan bapak punya waktu libur 4 hari. Libur kuliah tapi tidak libur bekerja. Kemudian tentang nama-nama, beberapa hal yang akan diumumkan. Ya. Pertama, pembagian unit atau kelas belajar. Itu paling lambat bisa dilihat di papan pengumuman pada hari Kamis ini. Ya, pada jam kerja. Pada hari Kamis ini. Kalau yang benar meriah nanti bisa diminta tolong sama staf saya untuk apakah difoto dikirim lewat WA. Sudah ada WA. Yang nggak ada WA saya kira insya Allah WU. Tuh, kemudian nama-nama mahasiswa siapa saja yang lulus bahasa Inggris khususnya karena bahasa Arab masa depan ya, itu juga akan diumumkan paling lambat pada hari itu. Paling lambat, bisa lebih cepat dari itu ya. Dan siapa saja yang masuk kelas ibtidaiyah atau elementary dan siapa yang masuk kelas sanawiyah atau intermediate juga diumumkan bersamaan dengan pengumuman
pembagian unit belajar per program studi. Oke? Ada yang belum terjawab? Masalah bagaimana Serambi Narkoba berlepas Nabi Mekah mungkin ya bisa saya sampaikan ke Pak Rektor nanti ya. Siapa tahu bisa dijawab via SMS ya. Kemudian saya kira itu ada yang belum terjawab? Sudah ya? Sudah. Baik ya. Ini mungkin tadi sudah menjawab, tapi mungkin belum begitu jelas bagi kami tentang linear tidak linear tadi Pak. Artinya kami mahasiswa ini ada yang dari jurusan umum seperti saya S1 matematika, lalu saya mendaftar ke MPI Pak, itu bagaimana Pak? Artinya atau tidak? Iya. Kalau di kami di kampus, ini makanya saya minta yang teknis begini nanti dikonsultasikan ke pegawaian masing-masing. Kalau kami di kampus memahami linear itu rumpun ilmu. Selama masih rumpun ilmu pendidikan, mau pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan itu dianggap linear. Karena rumpun ilmunya masih rumpun pendidikan. Sama seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum dagang, hukum bisnis, selama rumpun hukum itu dianggap linear. Yang tidak linear itu yang mens sana in corpore sano. S1 di sana, S2-nya ke sono, kira-kira begitu ya. Baik, saya kira demikian karena waktu maghrib hampir tiba dan ibu-ibu sudah ketemu sama suami untuk masakannya di sore hari ini. Kira-kira apa menunya? Ya, intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah proses perkuliahan Bapak Ibu akan berjalan dengan lancar. Bila ada masalah, konsultasikan dan diskusikan dengan kami. Kalau itu menyangkut proses belajar mengajar yang bersifat akademis dan yang bersifat administratif, silakan konsultasikan dengan Ibu Yusdidan. Ya, setiap jam kerja dan beliau-beliau ini sampai sore ada di lokasi. Ya, maksudnya selama masih dalam jam kerja. Kalau jam 6 jarang, kecuali hari kuliah karena beliau juga orang ini juga nggak libur nih Pak. Maksudnya orang ini Sabtu Minggu libur, tapi kalau ada kuliah orang ini juga harus tetap. Jadi nggak ada hari libur. Dan kami juga nggak libur. Ya, Sabtu Minggu kalau ada kuliah berarti keluarga, anak dan istri, assalamualaikum. Nah, harus begitu. Karena sudah siapa suruh terima mahasiswa? Dan Bapak Ibu siapa suruh jadi mahasiswa? Itu saya kira. Di poinnya adalah saya kira apa yang disampaikan Pak Rektor itu mudah-mudahan menjadi renungan. Dan bila mengambil S2 ini diniatkan sebagai ibadah, insya Allah pahala sudah pasti diperoleh dan juga ilmu pengetahuan juga akan bertambah dan berkah. Demikian dapat kami sampaikan, semua bisa berubah, yang tidak berubah hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Jika komputer pada tahun 2012 mampu membangun 1 juta jaringan dalam waktu 2 hari, maka otak manusia mampu membangun 20 juta jaringan dalam waktu 2 jam. Ya, all we run go through, but the Rome city cannot building in one night. Ada banyak jalan menuju kota Roma, tapi kota Roma tidak dibangun dalam waktu 1 malam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.